memberkati seluruh kami malam hari ini. Di dalam nama-Mu kami menyerahkan persekutuan kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam. Sehat semua kita ya. Puji Tuhan. Haleluya. Sekalipun kita lewat Zoom, tetapi saya percaya ada sukacita besar dalam hidup kita. Amin. Ada damai sejahtera dan ada sesuatu sukacita yang tidak bisa digantikan oleh apapun yang ada di dunia ini. Sebab Tuhan itu dahsyat dan hebat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, malam hari ini saya berbicara. Saya coba share kepada Bapak Ibu. Oke, saya share. Bisa dibaca Bapak Ibu? Bisa. Jadi saya memberikan tema untuk kita malam hari ini sebagai sharing kita adalah hidup sebagai sahabat bagi semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi hidup sebagai sahabat bagi semua orang, berarti kita harus bersahabat dulu dengan diri kita. Sebab banyak orang atau kita anak-anak Tuhan ini juga yang belum bisa menerima diri kita apa adanya. Yang belum bisa bersyukur dengan keadaan yang kita hadapi. Jadi kita dituntut untuk menjadi sahabat bagi semua orang. Apalagi bagi keluarga kita, bagi family, bagi semua lah. Kita harus menjadi sahabat karena Tuhan Yesus itu adalah sahabat yang baik bagi kita, yang memberikan damai sejahtera. Oke, Bapak Ibu. Sahabat adalah orang yang bisa menerima kelemahan, kekurangan, dan kelebihan kita. Jadi sahabat yang baik itu ketika kita menjadi sahabat bagi semua orang, maka kita bisa menerima kelemahan, kekurangan, dan kelebihannya juga kita terima. Jangan hanya kelebihannya kita terima, sedangkan kekurangannya tidak. Dalam kita juga berkeluarga, jangan hanya sampai kelebihannya yang kita terima, tetapi kelemahannya juga kita terima. Karena setiap manusia mempunyai kelemahan tersendiri, supaya kita memerlukan Tuhan. Kalau kita manusia sudah tidak memiliki kelemahan, maka kita tidak memerlukan Tuhan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena begitu luar biasa Tuhan mengasihi kita. Sahabat adalah seorang yang memberi jalan keluar dan selalu ada dalam keadaan susah dan senang. Jadi sahabat itu sebagai teman yang memberikan kita jalan keluar atau memberikan kita pandangan-pandangan yang baik tentang masalah hidup dan baik dalam keadaan suka maupun senang. Biasanya kan ada orang yang berteman kalau susah saja pergi, tapi kalau senang dia datang. Nah, itu bukan sahabat namanya. Ya cuma hanya musima. Kalau kita lagi ada duit, data orang banyak. Kalau kita lagi nggak ada duit, kita dicuekin. Itu memang hukum Bapak Ibu. Tetapi kita harus mempunyai karakter yang berbeda sebagai anak-anak Tuhan atau sahabat-sahabatnya Tuhan. Karena kita itu bukan hanya hidup sendiri, tetapi kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin ya Bapak Ibu ya. Kalau memang kita hidup untuk diri kita sendiri, ya manfaat hidup kita tidak ada. Jadi mari kita mencoba bermanfaat bagi dunia ini semasa kita hidup. Umur kita hanya 70 kata Alkitab, bahkan sampai 80 tahun. Kalau 80 tahun itu penderitaan. Nah, kita selagi kita diberikan waktu untuk Tuhan, mari kita menjadi berkat bagi sesama, mari kita menjadi sahabat dunia ini. Yang dunia ini membutuhkan perhatian, yang dunia ini membutuhkan sukacita, yang dunia ini membutuhkan anak-anak Tuhan yang berbeda karakternya. Oke. Jadi jangan sampai persahabatan kita sama dengan persahabatan dunia ini. Persahabatan atau pertemanan adalah istilah yang menggambarkan perilaku kerjasama dan saling mendukung antara dua atau lebih. Jadi persahabatan itu antara dua dan lebih, tetapi saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Ada orang yang pengen menggali informasi orang supaya dia melihat apa sih kelemahannya. Setelah dia kelemahannya baru ngegosip. Itu nggak baik bagi kita anak-anak Tuhan. Kalau kita pekerjaan kita ngegosip firman Tuhan, is okay. Tapi kalau pekerjaan kita gosipin orang, itu tidak baik. Seorang sahabat dia menutupi kelemahan kita. Seorang sahabat yang menutupi pelanggaran kita. Itulah Yesus Kristus yang menjadi sahabat bagi kita. Yang menutupi segala kelemahan kita. Yang menutupi segala dosa kita. Yang menutupi segala aib kita. Maka dari itu tetaplah berpegang terus kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Meskipun dunia menghinanya, meskipun dunia mencaci makinya, meskipun dunia tidak menerimanya, tetapi dia tetap menjadi sahabat bagi dunia ini. Itu yang hebat Bapak Ibu, menurut saya. Sahabat adalah seorang yang
mau berkorban untukmu dan mau memberikan apa yang terbaik yang ada padanya. Jadi seorang sahabat itu mau berkorban. Yesus sendiri mau berkorban bagi kita. Dia berkorban untuk menolong kita semua. Memberikan kita sukacita semua. Dan melepaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Hal yang paling indah dalam persahabatan ialah memahami dan dipahami tanpa memaksa dan ingin menang sendiri. Jadi persahabatan kita itu kalau kita menjadi sahabat bagi semua orang, jangan kita ingin menang sendiri, jangan kita ego sendiri, jangan kita suka-sukanya sendiri, jangan. Tetapi kita menunjukkan bahwa kita itu memang berbeda dengan dunia ini di mana kita bisa membawa damai. Nah, membawa damai, sahabat yang membawa damai tidak bisa dibayar dengan apapun. Orang yang bisa membawa damai tidak bisa dibayar dengan uang. Karena banyak orang juga yang ada uang tetapi tidak berdamai. Itu kan bahaya Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena begitu Tuhan mengasihi kita. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat 14 dan 15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi sahabat Tuhan, garis bawahi, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi sahabat Tuhan harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Yang diperintahkan Tuhan bagi kita adalah bagaimana kita supaya kita saling mengasihi. Yang diperintahkan Tuhan kepada kita adalah jangan mencintai dunia ini. Yang diperintahkan Tuhan untuk kita adalah kita harus menjadi garam dan terang dunia. Kita harus menjadi pembawa Injil. Yang itulah perintah Tuhan bagi kita. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Itulah perintah Tuhan bagi kita. Untuk menjadi sahabat dunia ini, kita harus membawa visinya Tuhan. Kita harus membawa visinya Yesus. Bukan visi kita sendiri. Ketika kita membawa visi kita, memaksa keegoisan kita, itu sangat berbahaya. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya, jika kita mau menjadi sahabat Tuhan dan menjadi sahabat dunia ini, maka kita harus melakukan yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Lalu dia berkata lagi, saya membacakannya Bapak Ibu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Ini hebat. Jadi ketika kita disebut sahabatnya Tuhan, berarti kita harus melakukannya. Ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Cukup jelas bahwa Alkitab memberikan segalanya. Yesus memberikan segalanya. Nyawanya sendiri dia berikan. Makanya tadi dari awal saya bilang begini Bapak Ibu. Dalam persahabatan itu jangan kita menang sendiri. Ada korban, ada yang harus dikorbankan. Itulah yang dipraktekkan oleh Yesus bagi kita. Dan harus menjadi teladan bagi kita sebagai orang percaya. Tidak ada kasih yang lebih besar. Tidak ada kasih yang lebih besar selain kita bisa menjadi sahabat dunia ini. Memberikan apa yang ada pada kita. Jangan berikan apa yang tidak ada pada kita. Saya memberikan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Talenta yang diberikan Tuhan kepada saya. Saya mengabdikan diri kepada Tuhan. Jadi ketika kita menjadi sahabat bagi dunia ini, kita harus rela berkorban. Berarti ketika hal yang terbaik dalam hidup seseorang adalah nyawanya. Ketika dia kehilangan nyawanya, maka dia kehilangan segala-galanya. Sama dengan kita kehilangan Tuhan. Ketika kita kehilangan Tuhan, maka kita kehilangan segala-galanya. Apa yang menghancurkan persahabatan kita dengan Allah? Yang pertama, dosa adalah pemisah persahabatan kita dengan manusia. Sehingga hubungan yang harmonis antara Allah dan manusia menjadi ada tembok pemisah. Jadi pemisah kita dari Allah adalah dosa. Makanya Yesus datang menjadi sahabat bagi kita. Memulihkan kita, memulihkan keluarga kita. Memulihkan semuanya. Makanya Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama. Dia tidak menyembuhkan orang. Tetapi yang dia pulihkan terlebih dahulu adalah keluarga. Di mana dia melakukan mujizat di dalam keluarga. Jadi keluarga yang dipulihkan.
pasti akan mengalami mujizat yang hebat. Keluarga yang dipulihkan pasti akan mengalami sukacita yang hebat. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita terus bergantung penuh kepada Tuhan atau menjadi sahabat bagi dunia ini. Apa yang menghancurkan persahabatan kita dengan manusia? Terkadang yang menghancurkan persahabatan kita dengan manusia, yang pertama, keegoisan. Kalau kita egois, kita mau menang sendiri, maka persahabatan kita hancur. Yang kedua, pikiran negatif. Pikiran negatif itu akan menghancurkan persahabatan kita. Kayaknya orang ini ngomongin saya dari belakang. Kayaknya orang ingin tusuk saya dari belakang. Itulah yang menghancurkan persahabatan kita. Sehingga kita tidak bisa bersahabat dengan orang. Yang berikutnya, merasa sudah tidak diperhatikan. Nah, ini berbahaya ini Bapak Ibu. Ketika kita sudah merasa lagi tidak diperhatikan, kita kecewa dengan orang dekat kita. Baru merasa loh, baru merasa. Makanya rasa itu harus dibina dengan baik. Jangan mudah baper. Kalau mudah baper itu bahaya. Lebih baik kita itu harus mempunyai hati seluas samudra. Supaya kita tidak mudah baper dan tidak mudah kecewa. Kira-kira begitu. Jangan mudah baper kita ini. Seorang sahabat tidak boleh baper. Tapi seorang sahabat harus saling mendukung. Bapak Ibu ya. Jangan, aku gak diperhatikan lagi. Aku gak diperhatikan lagi sama Pak Hari dan segala macam. Mungkin dia sedang ada masalah. Mungkin dia sedang ada pergumulan. Mungkin dia sedang ada dalam sesuatu, hatinya sedang tidak beres. Jadi kita harus menilai bukan hanya satu pandangan saja. Kita harus menilai dari sudut yang positif. Yang berikut yang bahaya kalau ada anak-anak muda. Sama-sama suka cowok yang sama. Ya kan? Satu cowok disukai oleh cewek. Atau dua cowok disukai oleh cuma satu cewek gitu kan. Jadi ini menghancurkan juga persahabatan. Yang berikut. Prinsip persahabatan. Ada beberapa prinsip persahabatan. Yang pertama ada komitmen. Jadi persahabatan itu harus ada komitmennya. Yang berikutnya ada komunikasi. Yang berikutnya ada rasa saling melengkapi satu dengan yang lain. Rasa saling melengkapi ini Bapak Ibu. Kita saling menutupi kelemahan. Kita saling bergandengan tangan. Kita saling berpadu di dalam kasih Kristus. Jadi ada rasa saling melengkapi satu dengan yang lain. Ada rasa tanggung jawab satu dengan yang lain. Dan ada rasa hormat satu dengan yang lain. Jadi rasa menghormati itu penting antara satu dengan yang lain. Jangan gara-gara ini kita nggak bisa menghormati. Kita harus menghormati satu dengan yang lain. Makanya tadi Pak Martin ya tadi ya. Kenapa dia bisa berkata lu gua tadi itu? Karena memang ada kedekatan batin. Ada persahabatan yang dekat. Hanya orang yang dekat yang bisa bercanda begitu. Kalau orang yang belum kenal, nggak mungkin kita berkata seperti itu. Jadi ketika kita kenal Yesus dengan benar, maka kita dianggap sebagai anaknya. Sebagai anaknya, kita wajib melakukan apa perintah Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus. Apa yang sudah disampaikan. Ketika anak berontak kepada ayahnya, apa yang disampaikan ayahnya, apa kira-kira yang terjadi Bapak Ibu? Marah, betul ya? Ayahnya marah. Jadi Tuhan ajarkan kita, perintahnya kita harus lakukan. Bagaimana supaya kita menjadi sahabat bagi semua orang? Yang pertama, harus tinggal di dalam kasih Tuhan. Untuk menjadi sahabat bagi semua orang, kita harus tinggal di dalam kasih Tuhan terlebih dahulu. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam aku. Di dalam kasihku itu. Jadi kita tinggal di dalam kasihnya Tuhan. Untuk menjadi sahabat semua orang. Kita tidak mampu mengasihi semua orang. Tetapi kita diberikan kekuatan ketika kita membawa hatinya Tuhan. Ketika kita bersandar penuh kepada Tuhan. Ketika kita membawa kasih Tuhan. Orang yang menjadi sahabat yang baik adalah hanya orang yang mampu merealisasikan kasih Tuhan dan kematian Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Jadi kita mampu merealisasikan kasih Tuhan itu loh Bapak Ibu. Dalam diri kita sehingga kita mampu mencintai orang lain. Siapa sih di antara kita ini Bapak Ibu yang tidak punya kelemahan? Ada enggak di ruang Zoom ini yang tidak punya kelemahan? Ada enggak? Saya percaya kita punya kelemahan. Istri mana yang tidak punya kelemahan? Semua punya kelemahan. Suami mana yang tidak punya kelemahan? Semua punya kelemahan. Tetapi itulah
Tuhan memberikan kita kasih-Nya. Kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Amin. Kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Kalau kasih menutupi banyak pelanggaran, berarti yang harus kita bangun di dalam keluarga adalah kasih. Jangan kita bangun yang lain. Kita harus utamakan kasih. Saya membacakan ya Bapak Ibu ya. Amsal 10 ayat 12 berkata begini. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Amsal 10 ayat 12 berkata, kebencian menimbulkan pertengkaran. Garis bawah ya Bapak Ibu. Kebencian itu hanya menimbulkan pertengkaran. Kebencian itu hanya menimbulkan hal-hal yang jahat. Koma. Tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kasih itu menutupi banyak pelanggaran, semua pelanggaran. Jadi hanya orang yang mampu merealisasikan kasih itu yang mampu menjadi sahabat bagi dunia ini. Amin ya Bapak Ibu ya. Tinggal di dalam kasih Tuhan supaya kita bisa ketika kita dilukai, Tuhan menyembuhkan kita. Ketika kita diomonginnya jelek-jelek, Tuhan menyembuhkan batin kita. Karena kenapa? Karena kita sudah alami kasih itu. Sehingga kita tidak mendua. Ketika kita tidak mendua, berarti kita bergantung penuh kepada Tuhan. Kita berdoa setiap hari. Kita meminta tuntunan Roh Kudus. Kita meminta supaya Tuhan tuntun langkah kita hari demi hari. Supaya kita tidak salah melangkah. Kenapa Bapak Ibu? Saya kalau khotbah nggak lama. Nggak lama. Kita belajar bersama-sama. Yang berikut. Harus menaati perintah Tuhan. Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihku. Diingatin lagi Bapak Ibu, bahwa tinggal di dalam kasih. Tetapi orang yang tinggal di dalam kasih itu ketika dia bersahabat, dia menaati perintah Tuhan. Sudah cukup jelas Alkitab berkata persahabatan dengan dunia ini adalah musuh Allah. Masih aja kita mencintai dunia ini lebih daripada Tuhan. Masih aja kita lebih giat bekerja buat dunia dibandingkan giat untuk memuliakan Tuhan. Masih aja kita kompromi dengan dunia ini yang semakin hari semakin jahat. Masih aja kita ini semakin bukan mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi semakin mendekatkan diri dengan dunia ini. Dunia ini semakin hari semakin jahat. Coba kita perhatikan sekeliling kita Bapak Ibu. Di mana-mana sekarang terjadi pembunuhan. Di mana-mana sekarang terjadi orang tua dengan anak berkelahi. Di mana-mana sekarang suami istri perceraian di Indonesia sudah berapa. Di mana-mana sekarang anak-anak Kristen kehilangan jati dirinya. Kehilangan perawan gara-gara pacaran di luar nikah yang tidak baik. Karena kenapa? Karena dia tidak mau menuruti perintah Tuhan. Ini kalau kita tinggal di dalam kasih Tuhan, maka kita tahu apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seorang anak yang baik, pasti dia tahu ketika ayahnya tidak berkenan sesuatu hal yang tidak baik dalam diri. Kita itu anak yang harus taat kepada Yesus hari demi hari. Jadi harus tinggal menuruti perintah Tuhan supaya kita menjadi terang dan garam di dunia ini. Menuruti perintah Tuhan adalah hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh orang percaya. Perintah Tuhan adalah supaya kita menjadi berkat dan berbuah bagi semua orang. Yang terakhir Bapak Ibu. Biasanya yang terakhir itu telinga kita langsung naik sedikit. Karena kenapa? Ketika dulu waktu muda selalu kita berkata, kau yang awal dan kau yang terakhir. Makanya banyak orang yang berkaca, baik di jendela maupun dimanapun dia berkaca. Rupanya ini aku yang paling cantik, aku yang paling ganteng, aku yang paling semuanya. Padahal nggak tahu kalau hanya pujian menjebak. Banyak orang yang memberikan pujian untuk menjebak kita. Sehingga kita tidak bisa lepas dari jebakan itu. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Pujian yang terindah adalah ketika Tuhan nanti berkata, begitu luar biasa engkau melayaniku, ini upahmu. Itu adalah pujian yang terindah. Dan kado yang paling istimewa adalah kado yang diberikan oleh Tuhan. Ketika kita sampai bertemu dengan Tuhan. Tidak ada kado yang lebih istimewa dari itu. Tidak ada kado yang istimewa selain daripada Tuhan menebus kita.
Nggak ada. Buat apa kita diberikan mobil kalau kita tidak bisa menyetir? Buat apa kita punya uang kalau kita tidak bisa makanan-makanan yang enak? Tetapi ketika Tuhan memberikan kado, ini loh bagianmu Efrianto, ini bagianmu, mahkotamu ini. Itu jauh lebih indah. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada ketika kita menerima itu. Yang terakhir, harus ada sukacita. Yohanes 15 ayat 11. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi sukacita Tuhan harus ada dalam hati kita sebagai sahabat-sahabat yang baik bagi semua orang. Meskipun kita sering dilecehkan, sering dikhianati, sering dibohong-bohongi, sering ditipu, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Biarkan Tuhan yang membela kita. Biarkan Tuhan yang mengambil alih. Sebab ketika Tuhan mengambil alih segala sesuatu dalam hidup kita, semuanya akan menjadi indah dan menjadi penuh dengan sukacita. Kiranya firman Tuhan yang singkat malam hari ini menjadi kekuatan baru dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang singkat, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memakai kami menjadi sahabat bagi semua orang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.